Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pintar, peserta didik SMK Negeri 1 Jambu. Pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita masih diberikan kesehatan, diberikan semangat pagi hari ini ya. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pintar, peserta didik SMK Negeri 1 Jambu, meskipun pembelajaran kita yang kita lakukan melalui daring online seperti ini, setidaknya ini sebagai motivasi kita ya untuk tetap belajar, untuk tetap semangat ya untuk belajar yang lebih baik. Sahabat-sahabat pintar peserta didik SMK Negeri 1 Jambu, minggu yang lalu saya sempat untuk membuat video terkait dengan pengantar sebagai materi produk kreatif dan kewirausahaan. Tentunya kalian sudah sempat untuk mencari ya apa yang dimaksud dengan produk kreatif dan kewirausahaan, karena memang video yang lalu saya sempat untuk memberikan tugas kalian untuk browsing ya, mencari materi-materi atau mencari apa sih sebetulnya materi produk kreatif dan kewirausahaan gitu ya. Alhamdulillah bagi kalian yang sudah membaca di artikel, membaca atau melihat di video YouTube dan sebagainya, itu sebagai gambaran kalian tentang materi apa sih sebetulnya produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk hari ini ya kita akan bersama-sama belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Baik. Apa sih yang nanti akan kita pelajari di tahun pelajaran 2020-2021 ini untuk semester 1 atau semester asalnya ya. Kita lihat KD apa saja yang nanti kita pelajari. Oke, yang pertama ya, untuk pengetahuannya nanti di 3.1 Anda akan mempelajari memahami sikap dan perilaku kewirausahaan. Nanti seperti apa ya, seperti apa toh ya, tentang sikap dan perilaku wirausahawan itu. Oke, kemudian berikutnya adalah di keterampilannya 4.1 nanti mempresentasikan sikap dan perilaku kewirausahaan atau mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan itu seperti apa. Jadi nanti kalian pastinya ada tugas dari saya ya, mencoba untuk presentasi bagaimana toh sebetulnya ya sikap dari wirausahawan itu gitu ya. Oke, kita lanjut untuk yang slide berikutnya. Tujuan pembelajaran sekarang ya, harapannya apa toh setelah nanti kalian mempelajari produk kreatif dan kewirausahaan ini. Yang pertama kita lihat ya, diharapkan siswa nanti dapat memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memahami sikap dan perilaku dari wirausaha. Yang nomor 3, tujuannya di sini ya, menjelaskan sikap dan perilaku wirausahawan. Yang nomor 4, mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari bersama ya di mapel produk kreatif dan kewirausahaan ya. Di 3.1 tadi diharapkan nanti kamu itu bisa ya memberikan ya timbal balik dari materi ini, yaitu apa? Anda bisa memahami ya tentang wirausaha, kemudian sikapnya seperti apa ya, dan seterusnya gitu ya. Oke, paham ya kira-kira ya. Kita lanjut yang berikutnya di slide-nya. Nah, sekarang ini ada gambar ya. Kok ada tanda tanya, ini apa ini? Mengapa banyak orang memilih menjadi wirausaha sekarang? Ini ada pertanyaan. Kira-kira apa? Coba kalian pikirkan dulu atau kalian tulis. Ya. Mengapa kok banyak orang memilih menjadi wirausaha? Ini pertanyaannya. Oke, kalian sudah punya gambaran tentunya ya. Simpan di situ, tulis. Nanti tulisannya itu bisa sharekan ke saya ya.
Oke, saya akan bahas yang pertama. Mengapa kok banyak orang memilih menjadi wirausaha? 1. Fleksibilitas kerja dan kebebasan dalam menuangkan kreativitasnya. Fleksibel, ya, lebih fleksibel. Karena kenapa? Kalau kita ya berwirausaha itu kita tidak ya dituntut. 1. Kemudian lagi apa? Tidak harus sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan. Jadi fleksibel kita itu. Contoh, kalau misalnya kalau kalian menjadi karyawan, itu kan nggak bisa fleksibel, ya. Waktu harus tepat. Jam 8 misalnya, kalau karyawan sudah harus sampai di sana, sudah harus absensi, kemudian langsung di jobnya masing-masing, mulai bekerja di sana sesuai dengan target yang diharapkan dari perusahaannya, ya, maka tidak ada fleksibilitas kerjanya, kebebasan dalam menuangkan kreativitasnya tidak bisa, ya, karena apa? Itu tadi, ya, semuanya harus mengikuti SOP-nya di sana, standar operasi prosedurnya, secara sistematis di sana harus mengikuti aturannya seperti itu. Jadi kita tidak bisa fleksibel. Itu kenapa ya orang banyak memilih wirausaha. Paham ya? Oke. Lanjut yang berikutnya, ya. Yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja untuk dirinya dan untuk orang lain. Oke ya, tahu enggak maksudnya? Jadi bisa saja kemungkinan ketika kita, ya misalnya ya kalian sudah lulus, belum tentu langsung dapat pekerjaan yang kalian harapkan. Contoh, saya kepingin jadi karyawan, belum tentu dapat di sana. Karena apa? Gini, kita lihat per tahunnya, ya, lulusan baik itu dari SMA, SMK, perguruan tinggi itu banyak, sedangkan lapangan pekerjaan itu sedikit, ya, entah itu di perusahaan, di pabrik dan sebagainya, itu sedikit, tidak sebanding dengan outputannya, ya, dari lulusan itu. Maka di sini kalau kita sebagai siswa yang memiliki kreativitas tinggi, ya berarti kita arahnya ke sana, wirausaha, menciptakan ya lapangan kerja sendiri, sekaligus nanti bisa aja ke orang lain. Ini yang diharapkan. Mengapa kok banyak orang seperti itu sekarang, apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini? Banyak sekali contoh, mau ibu-ibu atau remaja sekarang banyak sekali yang memanfaatkan ya gadgetnya untuk apa? Untuk berwirausaha. Ya, kita lihat sendirilah, banyak contoh-contoh sekarang itu karyawan-karyawan banyak yang dikeluarkan. Efek dari apa? Dari pandemi COVID-19. Pabrik atau mungkin perusahaan nggak mau ya rugi yang banyak, maka itu tadi pengurangannya banyak sekarang, dianggurkan sekarang ya, nggak punya penghasilan kembali. Maka salah satu solusinya adalah di sini, banyak yang langsung beralih profesi, yang awalnya karyawan sekarang menjadi wirausahawan. Ini jadi sudah ada gambaran ya kenapa kok banyak orang itu memilih wirausaha. Bisa saja yang sudah jadi karyawan bisa untuk menyambi ya untuk berwirausaha. Itu paham ya? Oke, sahabat sahabat pintar, setelah di kelas 11 ya SMK Negeri 1 Jambu, saya kira sudah ada gambaran di sini. Yang berikutnya, bagaimana menjadi wirausaha yang sukses sekarang? Karena materi kita berkaitan dengan produk kreatif dan kewirausahaan. Menjadi entrepreneurnya itu bagaimana toh yang sukses itu? Ya, selagi kalian masih muda, ya manfaatkan betul usia-usia muda kalian untuk mencoba berinovasi, kreativitas yang tinggi di situ. Nggak usah menunggu tua kalau ingin menjadi sukses.
maka boleh ya, kalian silahkan, potensi apapun, hobi pun bisa menjadi penghasilan sekarang, gitu ya. Oke, bagaimana caranya menjadi wirausaha yang sukses? Oke, berikutnya di sini ada peta konsep ya. Maka seorang wirausaha itu juga harus memiliki sikap dan perilaku yang seperti apa. Perilaku yang prestatif itu yang seperti apa toh? Prestatif itu pengen maju, hawane pengen maju, piye carane ben betul-betul bisa untuk berkembang usahanya itu. Inilah sikap-sikap yang harus dimiliki ya seorang wirausaha. Harus bagaimana? Harus kerja keras ya, kerja dengan ikhlas. Macam-macam di sini ya. Ini adalah peta konsepnya. Ya, dari sikap dan perilaku, turun kembali perilaku prestatif yang harus ditumbuhkan itu seperti apa, jiwa-jiwa yang harus ya pengen berkembang ya, semangatnya tinggi ya, seperti itu. Ini ya. Kemudian karakter wirausaha, turun lagi wirausaha, manfaatnya seperti apa, sampai dengan peran dalam perekonomian nasional. Ini jadi nanti ada kaitannya dengan peran dalam perekonomian nasional. Kalau nanti Anda menjadi seorang wirausaha, tentunya akan memberikan peran di sana perekonomian nasional. Ya, bahkan menciptakan apa? Tadi lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ini sangat luar biasa. Maka ya, negara kita akan dibantu oleh kalian-kalian yang berjiwa wirausaha. Ini itu ya. Ya. Berikutnya, oke. Sikap dan perilaku seorang wirausahawan itu seperti apa? Perilakunya. 1. Mampu berpikir dan bertindak kreatif inovatif. Ini harus berpikir yang kreatif. Banyak persaingan di sana. Secara global banyak. Mungkin contoh nih, sama-sama jualan bakso, tapi ada yang nyeleneh juga loh. Nggak harus semuanya bentuknya sama bulat, bisa aja bentuknya yang lonjong, ada yang barbel, macam-macam itu ya, bentuknya itu aneh-aneh. Itulah namanya kreativitas, inovatif, harus berbeda dengan yang lainnya. Bakso meledos, bakso granat, macam-macam itu ya, aneh-aneh. Itu harapannya bisa menarik dari pelanggan. Wah, ini kelihatannya asik, enak, berbeda dengan yang di sana dan sebagainya. Harus berpikir ya kreatif, inovatif. Itu adalah sebuah perilaku yang harus dimiliki wirausahawan. Yang kedua adalah mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Harus apa? Teliti. Kalau kita nggak teliti ya nanti bisa berantakan. Harus tekun, ketekuni. Jangan terus misalnya ada sandungan sedikit langsung mutung, putus asa. Nggak boleh begitu kalau namanya mau berwirausaha. Ya, hal yang wajar kalau misalnya kok misalnya ya tidak mendapat keuntungan hari ini, itu hal yang biasa dalam wirausaha. Maka nanti akan dibenahi di sana. Oh, harus seperti apa? Saya lebih produktif lagi, saya harus lebih tekun, saya harus lebih teliti. Itu harus dimiliki. Gitu ya. Oke, paham ya? Kemudian yang ketiga, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Ya, harus namanya berwirausaha itu harus sehat. Berpikir yang sehat, bisnis itu yang sehat, tidak curang. Misalnya yang kita buka lapak, kemudian kok kita dengan menggunakan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Contoh menggunakan apa? Dukun. Itu kan enggak berpikir sehat. Ya berarti kita harus setidaknya apa? Buat kualitasnya dari produk kita itu bagus, itu sehat. Proses dalam apa lagi pemasarannya kita harus lebih baik, itu sehat. Ya, bukan terus menjatuhkan di sana dikasih apa misalnya toh, aneh-aneh gitu. Habis itu dibakar dan sebagainya, itu bagian yang tidak sehat bisnisnya. Ya. Saya kira berwirausaha seperti itu nanti juga tidak akan berkah. Berikutnya nomor 4, mampu berkarya dengan semangat kemandirian.
ini harus mandiri. Memulai awal itu harus seperti itu, mandiri. Ada keinginan yang kuat dulu, ya. Berkaryanya seperti apa? Kalau seandainya kalian memiliki hobi, ya, sering membuat apa gitu ya, misalnya entah itu masak atau mungkin yang lainnya, itu bisa jadikan kewirausahaan. Ini kesempatan, peluang di sana. Gitu ya. Ini tentang ya sikap dan perilaku seorang wirausahawan itu harus seperti apa. Yang nomor 5, mampu memecahkan masalah, mengambil keputusan, berani mengambil resiko. Ini ya harus bisa memecahkan masalah. Kok kenapa misalnya nih? Kok pendapatan kita berkurang? Ada apa? Apa yang kurang dan sebagainya? Apakah dalam pemasarannya? Apakah produk-produk kita itu kurang berkualitas? Ya, kalau makanan mungkin kenapa kok nggak enak dan sebagainya, itu kita harus bisa memecahkan masalahnya itu. Mengambil keputusan, ya kita harus berani mencoba. Wah, kalau misalnya nih, wah aku harus inovasi, ya, misalnya bakso tadi dengan rasa yang berbeda, harus berani mengambil keputusan. Kira-kira nanti ini, ya, konsumen suka apa enggak? Harus berani mengambil keputusan. Kita coba dan sebagainya. Itu harus ada keputusan kita. Ya, kalau nggak berani ya nanti ya tidak akan berkembang. Maka tadi memiliki sikap yang apa? Yang harus betul-betul maju. Ya. Kemudian berani mengambil resiko tadi. Nek ora payu enggak apa-apa. Itu bagian dari resiko dalam berwirausaha. Gitu ya. Oke. Paham ya? Oke. Kemudian apa sih karakteristiknya? Berarti kita seorang wirausaha memiliki karakteristik, ya, karakteristiknya apa? Disiplin, memiliki komitmen, jujur, ya, kreatif, inovatif, mandiri, secara realistisnya. Itu. Jadi tumbuhkan ya sikap-sikap perilaku seorang wirausahawan itu harus seperti itu. Ora terus sakarepe dhewe asal-asalan. Ya nanti kita nggak berkembang ya dalam berwirausaha. Next ya, paham ya? Oke. Ini ada motivasi dari wirausahawan ternama di Indonesia. Namanya Bapak Bob Sadino, biasa dipanggil seperti itu ya. Katanya seperti ini. Orang pintar gampang cari kerja. Dia jadi karyawan. Ya, orang pintar gampang cari kerja. Dia jadi karyawan. Orang goblok susah cari kerja. Dia akhirnya apa? Buka usaha sendiri. Dan akhirnya banyak orang pintar yang punya bos orang goblok. Ini sebagai motivasi kita. Ya, biasa gitu kan. Orang lulusan yang mungkin dari S1, S2 belum tentu semua itu mendapatkan kesempatan yang sama. Misalnya kerja yang bagus tempatnya dengan ya harapannya yang baik, langsung jadi manajer dan sebagainya, nggak bisa. Ya, kesempatannya di sana. Justru malah mungkin ya kesempatan orang-orang yang mungkin lulusannya baru SD, SMP, SMA, SMK, itu bisa aja kalau mereka betul-betul mencari peluang yang tepat apa. Kok berpikirnya semua lulusannya banyak tahun ini, dari SMA banyak, SMK banyak, S1 banyak, sedangkan peluang usahanya, peluang untuk bekerja di perusahaan, di pabrik dan sebagainya itu kok sedikit. Maka kalau kita berpikir ke sana, ya betul. Yang misalnya orang yang bodoh tadi ya, besar pengalaman kurang dan sebagainya, dan akhirnya untuk mencoba inovasi baru harus kreatif. Akhirnya apa? Dia akan mencari karyawan. Kalau dia sudah sukses, dia akan mencari karyawan, butuh karyawan. 1-2 dulu, berikutnya mungkin akan banyak. Akhirnya apa? Mencari orang-orang pintar tadi. Wah, ini orangnya pintar, akan saya ambil. Karena apa? Belum tentu yang tadi S1, S2 dan seterusnya itu
langsung dapat kerja. Mereka membutuhkan pekerjaan. Biasanya agak gengsi ya, S1, S2 dan sebagainya untuk menjadi wirausaha. Ada yang gitu. Ada yang memiliki sikap yang tadi gengsi tinggi. Ya, maka kita harus hilangkan seperti itu. Zamannya sekarang itu tidak harus menjadi karyawan, tapi kita bisa menjadi wirausahawan yang nanti akan merekrut banyak orang, ya, seperti itu. Ini dari Bapak Sadino, pengusaha yang keren ya, yang low profile, santai ya, toh, cuma pakaiannya seperti itu aja, nggak kelihatan mewah, harus pakai dasi dan sebagainya, jas ya, tapi celana pendek dan sebagainya. Ini hem gitu ya, kemeja, santai sekali beliau. Tapi apa? Dapat menguasai ya, di Indonesia itu banyak sekali produk-produk dari beliau di pangan ya, pangan dan peternakan ya. Semuanya dari beliau. Karyawannya banyak, S1, S2 dan sebagainya. Ini ya, sederhana. Kemudian ada lagi satu di sini. Kamu ini bangun pagi, mandi, pakai seragam, pakai sepatu, pamit kerja, berangkat pagi, pulang malam, gaji nggak seberapa. Ini contoh. Kamu itu dikerja atau dikerjain, katanya seperti itu ya. Berarti kalau saya seperti ini apa? Bisa aja ya, dikerjain gitu ya. Iya bisa aja kan. Saya pagi harus bangun, mandi, pakai seragam harus seperti ini tiap hari Seninnya. Ya, kemudian akan pamit kerja, berangkat pagi, pulang sore atau malam, ya, gaji juga pun seperti itu, ya, sesuai dengan golongannya. Saya malah di karyawan juga itu, misalnya UMP-nya berapa, ya, upah minimum provinsinya berapa, UMR-nya berapa, katakanlah misalnya 2 juta, ya udah, tiap bulannya kita dapatkan itu, ya. Tapi berbeda dengan wirausahawan ya, sedikit pun tapi dia itu bebas menuangkan kreativitasnya, fleksibel ya, jam kerjanya tidak terikat, tidak ada target dan sebagainya, tapi tetap memiliki tujuannya adalah ke sana, harus bisa berkembang ya usahanya itu di situ. Paham ya setidaknya ya. Ini adalah motivasi dari seorang wirausahawan yang terkenal. Ini ada lagi nih. Setinggi apapun pangkat yang kita miliki, Anda tetap seorang pegawai. Kemudian apalagi di sini, sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Di sini bisa kita pikir. Oh iya ya, ternyata betul juga apa yang disampaikan oleh Bapak Prof. Sadino. Orang pintar belajar keras untuk melamar pekerjaan. Orang goblok itu berjuang keras untuk sukses bisa ya bayar pelamar kerja. Ini banyak sekarang itu ya, tukang bakso, tukang mie ayam ya, mungkin siomay dan sebagainya. Sekarang banyak yang sukses ya, warteg dan sebagainya, banyak sekali karyawan-karyawannya. Bahkan ada juga yang tidak sekolah tapi dia bisa untuk ya mencari orang-orang pintar itu untuk bekerja di beliau ya. Ini contoh saja, tapi setidaknya kita kalau kita sudah SMK atau mungkin SMA atau mungkin sudah kuliah dan sebagainya, itu sebagai modal kita ya, pengetahuan kita lebih luas, harapannya seperti itu. Berikutnya tentang etimologi kata wirausaha. Sekarang saya masuk ke sini. Secara etimologi bahwa kata wirausaha itu ada dua, wira dan usaha. Apa itu? Wira berarti pejuang atau pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur ya, gagah berani dan berwatak agung. Ini kata-kata wira. Bisa saja dikatakan perwira gitu ya. Itu juga sama. Kemudian usaha ya,
berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi di situ wira dan usaha itu ya diartikan, kalau wira seperti ini, usaha adalah seperti ini. Secara keseluruhan apa? Jadi etimologis atau harfiahnya, wirausaha itu adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kalian juga seperti itu, misalnya kalian berwirausaha, yang jadi wirausaha itu ya seperti itu, seorang pahlawan berhasilnya, sehingga apa, nanti banyak karyawan di sana memperjuangkan dan sebagainya, itu ya. Oke, next. Sekarang definisi dari wirausaha menurut beberapa ahli. Menurut dari Bapak Samsudin Suryana mengatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakteristik percaya diri. Ya, harus percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, dan pengambil resiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, ya, kreatif, menghasilkan inovatif, serta berorientasi pada masa depan. Ini adalah definisi menurut dari pakar-pakar. Dari Bapak Samsudin Suryana, wirausaha adalah seperti itu. Bisa ya dipahami. Kemudian yang berikutnya, Bapak dari Prawira Kusumo, ya, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif, inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Ini jadi definisi wirausaha itu banyak sebetulnya. Cuma ini beberapa yang saya tampilkan ya. Next, kewirausahaan. Produk kreatif dan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah merancang dan menjalankan suatu usaha. Berarti ada planning, direncanakan matang. Kalau kalian ingin mau berwirausaha, apa kira-kira yang cocok? Apa yang kira-kiranya peluang apa yang kelihatannya banyak di sana? Atau bahkan kamu suka dengan yang ingin kamu geluti. Jadi dirancang betul konsepnya, sehingga dapat dijalankan usaha itu dengan baik. Itu kewirausahaan. Nah, sekarang seorang wirausaha itu yang seperti apa? Orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita. Kamu sendiri adalah pelakunya, misalnya pelaku wirausahawan. Berarti kamu harus mampu menciptakan, merancang gagasan itu sehingga menjadi sebuah realita. Ya, entah itu kamu membuat apa, aksesoris apa itu, dirancang betul. Setelah selesai, ya bisa jadi realita sekarang, bentuk jadi produk. Baru kamu pasarkan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, sedangkan orang yang berkecimpung di bidang kewirausahaan disebut wirausaha tadi, ya sudah kalian lihat di slide sebelumnya tadi tentang wirausaha itu menurut dari beberapa pakar. Oke, menurut pakar tentang kewirausahaan sekarang, ya tadi tentang wirausaha, sekarang tentang kewirausahaan menurut pakarnya. Menurut dari Richard, ya, Cantillon, kita lihat pada abad 18, seseorang yang bekerja sendiri, ya, self-employment atau wirausahawan, membeli barang sekarang pada harga tertentu, menjual pada masa mendatang dengan harga tidak menentu, menghadapi resiko atau ketidakpastian. Contoh apa? Ini. Ya, misalnya orang yang suka membeli barang tertentu, misalnya emas bisa, atau lagi kalau beli buah-buahan misalnya, atau cengkeh gitu ya, itu juga tahun ini cengkeh harganya sekian, belum tentu tahun yang akan datang itu dengan harga yang mungkin lebih baik, bisa saja lebih rendah harganya. Ini berarti contoh dari Richard itu seperti itu, ya, menghadapi resiko atau ketidakpastian.
menurut Jin ya, Jin Baptista Said, wirausahawan adalah agen yang menyatukan berbagai alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. Kemudian lagi Ahmad Sanusi, karena ini beberapa menurut pakar jadi agak saya cepatkan ya. Ahmad Sanusi seperti apa? Suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku, dasar tujuan, trik, taktik, tenaga, penggerak, proses, dan hasil bisnis. Next lagi akan saya cepatkan karena ini menurut pakar-pakar saja tentang teorinya. Kemudian menurut Soeharto Prawiro, suatu nilai yang diperlukan untuk memulai sebuah usaha dan pengembangan usaha. Ya intinya sebenarnya sama ya. Seseorang yang inovatif harus kreatif dan mampu mewujudkan kreativitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan diri, lingkungan, dan masyarakat. Ini lebih luas kompleks. Ya, jadi definisi menurut ahli pakar tentang kewirausahaan itu seperti itu. Oke, sekarang apa sih manfaatnya? Kalau kamu akan berwirausaha itu seperti apa manfaatnya? Yang pertama, bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ya enggak? Ya kan? Ya. Pastilah seperti itu ya. Karena apa? Karena kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, berinovasi. Ya, kalian kan punya IG toh. IG, WA, Facebook dan sebagainya itu sebagai medianya untuk berinovasi. Ya apa? Kamu akan menciptakan sesuatu, kamu rancang dengan baik, bisa kamu promosikan lewat media ini sebagai ajang promosinya. Ini contoh membuat pekerjaan lapangan baru ya. Ini awalnya karyawan kok di PHK, akhirnya buka usaha baru di situ. Manfaat sekali di sini ya, tetap mendapatkan income, ini penghasilan. Memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya, memiliki kebebasan. Nah, ya, tinggal mau sukses apa enggaknya itu sebenarnya tergantung kita. Kalau orang wirausaha, tujuannya kalau kepingin mendapatkan inputan yang baik, maka ya setidaknya harus teliti, ya, harus rajin, harus bisa mengembangkan inovasinya, harus lebih kreatif, ya. Jadi kita tidak mengikuti standar sistem yang seperti di karyawan ya, di pabrik itu, ya, target semini, tapi kita bisa menentukan sendiri. Itu enaknya manfaat dari wirausaha. Kemudian tidak terikat waktu di sini ya. Jadi itu tadi targetnya harus tepat dan sebagainya, permintaan ordernya seperti ini harus dan sebagainya. Itu kita itu bisa menentukan sendiri sebenarnya. Ya, terikatan waktu misalnya harus bangun pagi dan sebagainya, harus bangun pagi jam 7 harus dan sebagainya, harus memulai dan sebagainya. Tidak, kita fleksibel di situ. Tapi setidaknya kita tetap harus memiliki jiwa komitmen, harus disiplin. Itu kita tanamkan dalam karakteristiknya dalam wirausaha. Sikapnya kita harus tentukan dalam diri kita. Ya meskipun ya tidak terikat waktu, tapi setidaknya kita harus memiliki jiwa yang ya disiplin. Ya seperti itu. Memiliki kesempatan menunjukkan kemampuannya. Jadi kalau kalian memiliki sesuatu ya yang mungkin hobinya tadi bisa dituangkan, ya kreativitasnya dituangkan di sana. Ini kesempatan menunjukkan kemampuan kita. Ini loh, saya bisa membuat produk ini, saya jual, saya menghasilkan seperti ini dan sebagainya. Ini manfaatnya. Ya, tersalurkan hobi kita itu bisa di sana. Kemudian apa? Memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Kalau kita ya pengen produk kita itu lebih baik dan sebagainya, dikenal orang banyak, sehingga sudah ada brand di sana, maka nanti akan ya nilai jualnya tinggi dan sebagainya. Ini ya terkenal namanya dan sebagainya ya. Oke, sekarang tentunya itu gambaran dari materinya tentang sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Pastinya sebelum nanti saya akhiri pasti ada tugas dari saya ya. Ini kebetulan ada gambar ini ya, gambar seseorang ada berwajah-wajah yang berbeda ini ya. Kalau di emoticon seperti itu, ini contoh dari perilaku sikapnya atau mungkin harus seperti apa.
Ini tugasnya, lihat ini kebetulan ada yang berwawancara ya sama tukang gorengan. Tugas buat kalian ya anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, ada tugas dari saya. Kalian nanti ya jangan lupa kerjakan, menumbuhkan sikap perilaku kita itu disiplin apa tidaknya, kita itu betul-betul tanggung jawab apa tidak ya. Itu terlihat dari tugasnya itu bagaimana, apakah on time apa tidak, atau mungkin dibuat apa tidak, itu adalah perilaku kalian nanti ya, terlihat sekali. Kalau seandainya nanti kamu ingin berwirausaha, nek kamu memiliki sikap-sikap perilaku yang kurang baik, ya akan berimbas ke sana. Maka ini sebuah contoh tugas di sini nanti dikerjakan apa tidak sama kalian dan dikumpulkan apa tidak, itu dari perilaku kalian sendiri ya. Oke, tugasnya adalah observasi dan mewawancarai seseorang wirausaha yang inspiratif di sekitar lingkungan Anda. Perlu perilaku prestatif apa yang bisa kalian teladani. Perilaku prestatif itu yang sing apa tadi, pengen maju ya, perilaku sing wah aku kudu ini, aku harus seperti ini ya, jiwanya pengen maju terus berkembang ya, orang stagnan di situ. Ya nek wis usah wis ngono kuwi lah, wis terima apa nih, enggak seperti itu. Ya yang diharapkan adalah pengen berkembang dan seterusnya. Ya yang bisa kalian teladani di situ. Yang pertama, buat konsep wawancara ditulis di kertas, di buku tulis. Kemudian difoto atau di-scan, di-upload ke Google Classroom. Jadi nanti kalian setelah kalian tulis konsep wawancaranya sama seorang wirausaha itu tadi di lingkungan sekitar Anda. Kamu tanya mulai Ibu mohon maaf, mulai usaha ini itu latar belakangnya apa, kemudian apalagi mulai tahun berapa, kendalanya apa, dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kamu kupas di sana sehingga kamu menghasilkan ya pemahaman berkaitan dengan harus seperti ini toh. Nek misalnya pengen berwirausaha, mulai dari perancangannya, prosesnya bagaimana sehingga menghasilkan outputan yang baik, itu kamu tulis semuanya, kamu di foto. Yang berikutnya yang B, rekam ya, kamu rekam dengan media handphone kalian yang kalian punyai. Kemudian pada saat wawancara, dan jangan lupa minta sekalian kiat-kiatnya agar menjadi seorang wirausaha yang sukses. Jadi nanti kamu rekam ya, kamu lihat dulu lokasinya, misalnya di mie ayam Pak siapa misalnya, atau tukang bakso apa, tukang pentol cilok, atau mungkin warung Bu siapa. Kamu foto atau kamu rekam lokasinya ya, kondisinya seperti itu kamu rekam ya. Setelah kamu rekam ya, baru kamu tanya-tanya di sana ya, hasilnya seperti apa, nanti kamu rekam ya. Kemudian caranya apa, karena kita model pembelajaran kita adalah daring online, maka nanti presentasikan hasil rekaman itu dengan cara diupload di channel YouTube ya. Nanti tinggal kamu sharekan linknya ke Google Classroom. Saya tinggal klik saja ya, nanti ini tugas dari si A, ini tugas dari si B ya. Ini channelnya sudah kelihatan, saya lihat betul enggak, wawancara apa tidak, diobservasi ya, diobservasi apa tidak ya. Lokasinya di sini, tentang apa, jualannya tentang apa ya, itu ya. Jadi tugasnya itu mohon dicermati betul ya. Mohon maaf ya, nih kurang ya, observasi maaf ya, kurang ketikannya. Oke, itu dulu saja pertemuan kali ini melalui kelas daring online. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, menjadikan Anda lebih tahu tentang
dunia produk kreatif dan kewirausahaan. Semoga bermanfaat bagi kalian untuk kedepannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja ya, gak usah kemana-mana. Oke, assalamualaikum.